Kalau ada orang yang injak kaki saudara, bagaimana reaksi saudara? Katanya orang Sumatera akan langsung bilang, hei gila kau, itu kakiku, sepatuku rusak tahu. Kalau orang Jawa katanya, kakimu ada di kakiku, tolong pindahin dong. Reaksi terhadap aksi, reaksi terhadap kenyataan, itu tergantung dari attitude kita, sikap kita. Minggu lalu ngobrol dengan Anton, bicara soal bagaimana dia masih dalam proses minum pil kimo. Attitude-nya bagus sekali, sikapnya bagus sekali, saya merasakan rasa positif kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga sungguh sebuah kesaksian yang baik. Side effect tidak terjadi pada dirinya, ya. Kukunya baik, badannya bagus, nafsu makan oke, ya. Doakan terus dalam proses ini, ya. Sikap kita, attitude kita, reaksi kita terhadap kenyataan hidup ini sangat-sangat penting. Chuck Swindoll, seorang pendeta yang berpengalaman, dia bilang kehidupan kita 10%-nya kenyataan hidup yang kita tidak bisa ubah, yang udah terjadi, itu hanya 10%. 90%-nya adalah respon kita, attitude kita, sikap kita terhadap apa yang sudah terjadi. Dalam catatan Alkitab juga kita bertemu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa ada sebuah keluarga, 2 orang anak, dua-duanya punya attitude dan sikap yang tidak benar pada awalnya, sehingga mereka menjadi anak yang terhilang. Sering kita pikir yang hilang cuma 1 orang, si anak bungsu, mungkin sudah pernah dengar cerita itu. Sebenarnya si sulung juga hilang, kedua anak itu terhilang. Kita akan belajar bagaimana sikap mereka terhadap kehidupan, dan kemudian kita akan belajar apa aplikasinya bagi kita di zaman ini. Mari kita lihat Lukas pasal ke-15, ayat 11 dan 12. Lukas 15 ayat 11 dan ke-12 demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Attitude ini, sikap ini saya sebut dengan sikap egoistik, egosentris. Si anak memikirkan haknya daripada memikirkan tanggung jawabnya, kewajibannya. Ini egosentrik. Orang yang egoistik dan egosentrik itu selalu memikirkan kepentingan diri. Jauh lebih penting dari yang lain. Hak saya apa ini? Ya. Kalau hidup di Amerika kita dibawa kepada attitude yang sedemikian. Dibanding mungkin katanya di timur, tapi harusnya menurut firman Tuhan, di mana-mana sama saja, entahkah di barat, entahkah di timur, kita bertemu dengan orang-orang sedemikian. Orang yang egosentrik, egoistik, itu menjadi orang yang tidak tahu etika. Tidak ada sopan santun anak ini, kita melihat si bungsu ini. Bapaknya masih hidup, dia bilang apa? Bagi hartaku, minta warisan. Bayangkan kalau sekarang anakmu tiba-tiba minta warisannya, kamu marah gak? Kamu kaya raya dan anak itu tahu dia punya bagian 50%, lalu dia bilang, minta hakku. Ini namanya anak kurang ajar. Ya. Apalagi tradisi timur waktu itu, sebelum orang tua mati, anak tidak berhak minta harta. Saya nggak tahu kalau saudara kita di Indonesia atau latar belakang Chinese harusnya sama. Ya. Kalau orang tua belum mati, jangan minta harta. Jangan minta haknya. Orang yang sedemikian seringkali menomorsatukan uang, harta bagiannya. Gara-gara uang dia jadi kurang ajar. Gara-gara uang dia tidak tahu berterima kasih. Saya pernah dengar satu kesaksian, satu orang yang pindah ke Amerika bersama istrinya. Kerja gak lama, dia bilang istrinya berubah.
setelah di Amerika. Kalau di Indonesia lebih tahu sopan santun. Di Amerika istrinya jadi sedikit kurang ajar. Kalau ngomong sama suami itu rasanya lebih kasar, ya. Dikit-dikit tegur suaminya. Ngomong sama suaminya dulu di Indonesia pakai sayang, kalau di sini hi man. Lalu suatu hari dia menuntut suaminya sekian uang. Dan suaminya yang bekerja keras di sini tidak mampu mencukupkan itu. Istrinya akhirnya minta cerai dan meninggalkan dia. Yang terjadi, egosentrik. Lupa pada tanggung jawabnya sebagai istri. Lupa kewajibannya sebagai istri dan mengingat haknya. Oh, aku berhak dapat sekian dan sekian. Permisi tanya, apakah selama ini saudara lebih menuntut hak daripada menunaikan kewajiban? Etika Kristen yang benar seharusnya melakukan kewajiban dulu daripada minta hak. Hak terakhir. Almarhum John F. Kennedy dia bilang, jangan tanya kepada orang tuamu apa yang bisa orang tuamu lakukan bagimu, tapi tanya pada dirimu apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu. Jangan tanya kepada gereja apa yang gereja lakukan untukmu, tapi tanya dirimu sendiri apa yang kau lakukan untuk gerejamu. Jangan tanya kepada Tuhan apa yang sudah kau buat untukku, tapi tanya diri sendiri, Tuhan apa yang sudah aku lakukan untukmu. Itu tadi kesaksian James. Setelah dia menerima kebaikan Tuhan, diselamatkan Tuhan dari lumpur kekelamannya, sikapnya berubah. Tuhan apa yang bisa aku lakukan untukmu. Walaupun telepon berbunyi, matikan itu, katakan aku akan lakukan kewajibanku dulu, beribadah kepada Tuhan, daripada menuntut hakku mendapatkan bonus. Saya sangat bersyukur dengan bidang konsumsi kita ya, IGNC itu konsumsinya bagus sekali. Ya, saya senang dengan tim konsumsi. Belum pernah sekalipun mereka mengeluh kepada saya. Melakukan kewajibannya dengan baik, luar biasa. Menghemat luar biasa. Memasak, membeli apa adanya dan kemudian memasak dengan baik. Bahkan rela, gak usah dirimes deh transportnya. Belanja itu kan perlu transport kemana-mana, masak. Mereka rela keluarkan energi, pikiran, waktu tanpa menuntut hak, tapi melakukan kewajiban sebagai seorang anggota gereja yang mengasihi Tuhan. Baik sekali. Sebenarnya etika Kristen lebih tinggi dari itu. Etika Kristen bukan hanya melakukan kewajiban, tapi melakukan mil yang kedua. Yesus bilang, kalau orang memaksa kamu berjalan 1 mil, itu kewajibanmu. Kamu berjalan bersama dia 2 mil. Kita rela melakukan lebih dari kewajiban. Betul? Saya bersyukur jemaat kita IGNC lebih 50% memberikan persepuluhan. Walaupun saya tidak khotbah persepuluhan. Kewajiban. Ya, yang belum, cobalah setelah dengar kesaksian James, bertobatlah. Mulai memberi itu, melakukan kewajiban. Tapi saya yakin juga ada yang lebih, memberi dari lebih. Mil yang kedua, the second mile. Tapi anak bungsu ini, dia tidak peduli itu, dia egoistik. Dia katakan, berikan hakku papa. Saya pernah lihat drama anak yang hilang ini. Sudah, anak hilang ini ceritanya terkenal. Ada puisi, ada lukisan, ada cerita. Terkenal ke seluruh dunia, bahkan di Rusia itu ada lukisan yang terindah tentang prodigal son. Disimpan di perpustakaan terbesar di dunia itu di Saint Petersburg di Rusia. Saya cita-cita pengen ke sana tapi masih perang. Hopefully satu hari sebelum meninggal dunia bisa kunjungi perpustakaan terbesar Saint Petersburg di Rusia. Melihat lukisan anak hilang yang sangat-sangat indah itu. Sebab si anak kemudian pulang dan hidupnya gilang gemilang. Itu yang terjadi. Ya. Saya pernah lihat drama yang mengerikan mengenai anak hilang ini. Dia minta hak, kelihatan di sini tulisannya unik. Tapi di masa kini, kalau anak minta hartanya, bapaknya gak kasih, apa yang terjadi? Si anak taruh pistol di kepala bapaknya. Berikan hakku. Atau nyawamu melayang.
You mau bagi harta mati dulu atau mau hidup-hidup ini bagi harta? Saya harap gak ada anaknya begitu ya di IGNC. Tapi kalau ada anak yang kurang ajar, yang tidak tahu menghormati orang tua, dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya bilang bertobatlah, berbakti pada orang tuamu, lakukan kewajibanmu. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Wow, dia dapat seluruhnya, lalu dia jual. Nggak tahu berapa hari ini, jutaan dolar mungkin. Pergi ke negeri yang jauh, tinggalkan orang tuanya, keluarganya. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan, hidup berfoya-foya itu sikap, itu attitude dia setelah mendapat uang yang banyak. Attitude sikap dia adalah nafsuistik. Tadi egoistik, sekarang nafsuistik. Nafsuistik artinya dia akan melampiaskan seluruh nafsunya. Semau gue, seenak perut, mementingkan kepuasan lahiriah, mata, telinga, mulut, perut, dan nafsu seksualnya. Dia kira itu akan membuat dia berbahagia dan lebih sukses. Tapi sebenarnya telah membuat dia menjadi anak yang terhilang. Permisi tanya, apakah hal-hal jasmani menjadi sumber kebahagiaanmu? Apakah sampai hari ini setelah mengenal Tuhan kamu masih kira yang bisa membahagiakanmu adalah nafsumu secara lahiriah? Itu keliru, saudaraku. Sangat-sangat keliru. Kita bisa melihat banyak orang kaya, banyak orang terkenal, selebritis, yang memuaskan nafsu jasmani mereka akhirnya gagal. Baik itu melalui narkoba, obat bius, alkohol, free sex, dan lain-lain. Hidup mereka hancur dan tidak sedikit yang kemudian mati bunuh diri. Jangan lakukan itu. Hidup nafsuistik akan menghancurkan hidupmu. 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Habis semua. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, dia ditendang. Saya punya seorang teman dengan modal 500.000 US, waktu dia berangkat ke Vegas ingin mengadu nasib, dia bilang, aku dilayani seperti raja. Kamar besar VIP free, tiap malam wanita melayani dia. Dia punya kursi VIP untuk berjudi. Hanya kurang dari seminggu seluruhnya ludes. Pada hari ludes dan dia tidak punya sesuatu untuk berhutang lagi. 2 security menarik dia keluar. Jadi homeless di pinggir jalan. Harta tidak memuaskan kamu, tidak membahagiakan kamu. Itu terjadi pada anak hilang ini. Dia melarat. Gak ada lagi teman-teman dia, semua meninggalkan dia. 1 sen pun tidak ada pada dirinya, lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Tidak ada siapa-siapa, tapi perlu makan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak orang kaya tadinya, sekarang penjaga babi. Bahkan dia lebih parah dari babi. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ini attitude atau sikap hidup materialistik. Materialistik berarti materi lebih tinggi dari manusia. Benda lebih tinggi daripada manusia. Binatang lebih tinggi dari manusia. Kini harga dirinya lebih rendah dari babi. Babi masih dapat makanan ampas. Dia makan makanan babi pun gak dapat. Jangan-jangan kotoran babi pun dia gak dapat. Materialistik. Materi atau benda menjadi jauh lebih berharga dari manusia. Pernahkah kamu menghina seorang manusia karena dia tidak punya harta? Pernahkah kamu menganggap anakmu, saudaramu, familimu, temanmu lebih hina ketika dia tidak punya apa-apa dan lebih berharga ketika dia punya harta?
Dosa telah membalikkan order, urutan di dalam alam semesta ini. Yang paling tinggi sang pencipta adalah Allah. Yang kedua adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Fotokopi Allah. Yang paling rendah harusnya materi dan dunia binatang dan tumbuhan. Tetapi hari ini manusia membalikkan itu. Mengangkat materi dan binatang menjadi posisi Allah. Lalu posisi Allah dibuang entah kemana. Banyak yang menjadi ateis dan agnostik. Dan manusia menyembah benda, materi, dan binatang. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Tapi manusia berdosa menciptakan Allah sesuai dengan rupanya dan gambarnya. Suka-sukaku, patung, batu, kayu, pohon, laut, gunung, semua bisa menjadi Allah. Dan uang pun dialahkan. Itu manusia. Itu materialistik. Dulu sebelum ke Amerika saya pernah mengajar di Jakarta. Salah satu murid saya masih SD, suatu hari dia nangis-nangis, dia datang kepada saya. SD kelas 6, Pak saya mau membunuh. Loh bunuh siapa? Anjing bapakku. Kenapa? Kenapa anjing yang mau dibunuh? Sebab papaku lebih menyayangi anjingnya daripada aku. Loh kok bisa? Lalu dia bilang, makanan anjing lebih mahal dari makanan dia, dari uang jajan dia. Dan anjingnya yang nakal, gak dengar, tetap disayang, dielus-elus bapaknya. Tapi dia sendiri salah sedikit dibentak-bentak dan dimarah-marahin. Saya dendam, dia katakan, saya akan bunuh anjing itu. Luar biasa ya. Ketika manusia direndahkan, lebih rendah dari anjing, dia sadar, dia katakan, no, saya lebih berharga daripada binatang. Pernah dengar cerita, seorang anak yang begitu sibuk tidak ada waktu untuk mamanya, lalu ulang tahun mamanya, dia kirim ikan arwana yang mahal, yang dari emas, ikan arwana emas mungkin harganya 100 juta, supaya mamanya bisa menikmati. Lalu berapa hari kemudian anaknya mengunjungi mamanya dan mengatakan, Ma, bagaimana dengan ikan itu? Mamanya bilang, enak sekali kalau digulai. Sering kita pikir hanya dengan benda, dengan materi, bisa menggantikan posisi diri sendiri sebagai anak untuk mencintai orang tua. Salah besar. Materialisme juga terlihat dari praktek konsumerisme. Saudara boleh bilang, Pak saya tidak meninggikan benda kok. Tapi di dalam praktek mungkin konsumerisme. Konsumerisme artinya kamu menghabiskan uangmu bukan untuk kebutuhan tapi keinginan. Ke mall tadinya mau beli sandal jepit, sampai di mall karena begitu banyak promosi, buy one get one free. Buy now, pay 30 days later, 90 days later. Akhirnya borong. Wanita jatuh ke dalam dosa mulai dari mata. Dia melihat buah terlarang itu enak. Kemudian dia menyentuhnya dan mengambilnya. Begitu sampai di mall, penjaganya bilang, pegang-pegang, lihat-lihat gak bayar kok Ci, mari masuk-masuk. Dicoba juga gak bayar, dibawa pulang pun gak bayar, gesek saja. Begitu 3 jam shopping selesai, 2 tangan penuh. Suami di mana gak peduli, yang penting saya tarik 2 kereta ini. Sampai di rumah diperiksa, sandal jepit gak dibeli. Konsumerisme. Apa yang kamu butuh kamu gak beli. Tapi apa yang gak dibutuh kemudian kamu beli, belinya bukan 1, 10, 20, coba gak percaya. Lihat lemari pakaianmu. Ada berapa pakaian gak pernah dipakai 2-3 tahun. Lihat sepatumu koleksinya. Lihat minyak wangimu, lihat yang lain-lain. Kemungkinan, saya nggak menuduh, tapi periksalah, ini spring cleaning time. Saudaraku, 3 sikap ini, 3 attitude ini melahirkan anak yang hilang. Kalau saudara egosentrik, nafsuistik, dan materialistik, hidupmu terhilang, kawanku. Hidupmu sedang terhilang. Sadar atau tidak sadar, mirip dengan si bungsu ini. Kelihatan setiap hari masih berjalan di bumi ini seperti orang yang hidup. Tapi firman Tuhan mengatakan ibarat mayat yang mati. Masih berjalan, mayat bisa berjalan. Ibarat bunga yang dicopot dari sumber batangnya. Kelihatan masih segar, sebenarnya sudah mati.
sudah lepas dari sumber kehidupan, tinggal tunggu waktu menjadi layu dan dicampakkan ke tempat sampah. Apakah saudara sadar atau tidak sadar telah terperosok dalam sikap anak yang terhilang? Waspadalah. Dunia dengan segala keindahan, kesenangan, dan kemewahannya adalah godaan yang amat besar dan amat kuat, membuat saudara tidak hati-hati terhanyut dalam arus globalisasi, arus digitalisasi yang begitu deras, yang menarik saudara menjadi anak terhilang. Hati-hatilah. Ayat 17 sampai 19. Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi. Perhatikan itu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia bertekad pulang, bukan hanya pulang, dia siapkan naskah khotbah. Merasa berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada Bapaknya, kepada manusia. Ya. Dia udah mengarang sebuah cerita. Aku tidak layak jadi anakmu Bapa. Jadikan aku pegawaimu saja, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Lalu dia bangkit dan pergi kepada Bapaknya. Ini attitude. Ini sikap mencari kebenaran, sikap hidup yang disadarkan, kemudian mengatakan, no, kebenaran lebih penting dari kekayaan, kebenaran lebih penting dari apa yang aku punya, kebenaran lebih penting dari keadaanku sekarang, aku akan kembali kepada Bapakku. Dimulai dari kesadaran dan tekad untuk mengaku dosa, aku tidak layak Bapa. Dan dia rindu kembali kepada Bapaknya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pikiranmu. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah emosimu, perasaanmu, kehendakmu. Dan menghasilkan sebuah tindakan berbalik arah 180 derajat. Tadi menuju kebinasaan, sekarang menuju kekekalan. Tadi menuju ke jalan iblis, sekarang kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu. Berbalik 180 derajat, kembali kepada Tuhan. Hilang, kini pulang. Itu bungsu. Apakah saudara terperosok sebagai anak yang hilang? Saudaraku, pulanglah. Pulang. Minta firman Tuhan menembus pikiranmu, hatimu, dan kehendakmu. Bertobatlah, sadarlah, dan pulanglah. Sebab satu nyawamu lebih penting dari seluruh dunia. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sadarlah, Tuhan Allah mencintaimu, mengasihimu, menunggumu, supaya engkau datang kepadanya, menerima cinta kasih-Nya. Itu sebabnya Allah di sorga mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu sebabnya Kristus harus lahir di dunia dengan satu tujuan. Mati di atas kayu salib menggantikan hutang dosamu. Setiap orang yang mengaku dosa kepada Dia, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, dosanya diampuni. Diberi sukacita sorga dan diberi jaminan hidup yang kekal. Buktinya apa? Cuma satu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di Indonesia ada berkali-kali saya menginjili secara pribadi, entah karena naik Uber, entah karena naik taksi, entah ketemu siapa, saya merasa hutang Injil. Hanya satu berita yang saya sampaikan, Yesus itu pantas dan layak mengganti hutang dosa kita. Buktinya dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan manusia. Yang ragu, yang masih ingin berdebat, saya cuma berkata satu kalimat, tunjukkan kepada saya satu orang yang pernah bangkit. Lebih hebat dari Yesus yang kuceritakan padamu, aku ikut kamu. Tapi kalau engkau tidak bisa memperkenalkan satu orang yang lebih dari Yesusku, dengan rendah hati saya katakan, terima dia dalam hidupmu. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan, menjadi garansi, dia pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, pasti memberimu
hidup kekal dan mengampuni dosamu. Itu anak yang bungsu. Selanjutnya 20b. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Allah yang sejati bukan pasif tapi aktif. Berlari, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayahnya tidak peduli dengan perkataan itu. Khotbah tidak penting. Hati yang bertobat, pikiran yang sadar itu yang terpenting. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, walaupun hidup tapi mati, mayat berjalan, kini menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Ini kasih Allah. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa hitung-hitungan, kasih yang maha besar, maha mulia, maha baik. Sang ayah mendapatkan, merangkul, mencium, itu kasih yang tak bersyarat. Gak bertanya, sudah berapa lama kamu pergi, berapa banyak sudah kau habiskan itu. Tidak tanya A, B, dan C, itu tidak penting. Khotbah dan alasan tidak penting. Kasih melampaui rasio. Sang ayah merangkul anaknya. Lalu berikan yang terbaik, ada cincin, ada sepatu, ada jubah. Ini simbol pemulihan hak sebagai anak. Tadi dia sudah ambil haknya, kini haknya diberikan kembali. Luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak berhak sama sekali menjadi warga kerajaan sorga. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, hak kita dikembalikan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Lalu ada pesta yang besar, sukacita yang besar. Perayaan besar adalah simbol ciptaan baru. 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Pemulihan anak yang hilang menjadi hidup yang gilang gemilang ketika pulang kepada Bapa. Saya baca kesaksian seorang bapak di Semarang. Anaknya narkoba. Anaknya kriminal, masuk penjara, memalukan bapaknya. Bapaknya kemudian masukkan di koran, tidak mengakui anaknya. Keluar dari penjara, anak itu direhab. Anaknya bertobat, dipulihkan. Dan kemudian dari pihak rehab itu menghubungi bapaknya supaya menerima anaknya kembali. Sudah sehat, sudah baik, sudah bertobat 180 derajat. Tapi sang ayah menolaknya. Sebelum aku tinggalkan dunia ini, sebelum aku mati, anak ini tidak boleh kembali. Itu kasih manusia. Sangat sedih. Kasih yang terbatas. Kasih yang menyimpan kepahitan. Menyimpan amarah. Menyimpan dosa kedagingan. Dibanding dengan kasih Allah yang tak bersyarat. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia boleh menemukan kasih yang tak bersyarat itu. Saya tidak tahu hidupmu, saudaraku. Mungkin kau mengalami hal yang sama. Seolah-olah tidak ada yang menerima kamu. Hidup sendirian. Walaupun banyak teman, merasa kesepian. Banyak anggota keluarga, kamu gak dianggap berharga. Saya tidak tahu kondisimu. Tapi satu hal saya tahu, Tuhan Yesus mengasihimu tanpa syarat. Jangan merasa sendiri, jangan merasa tidak berarti. Ketika engkau datang padanya, pulang kepadanya, kamu akan diubah menjadi hidup yang gilang gemilang, berhasil di mata Tuhan. Rendahkan hatimu. 25 sampai selesai. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak, bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Perhatikan kalimat ini, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini attitude, ini sikap. Ini sikap hidup yang munafik. Sok suci, sok benar, sok rasa diri lebih baik dari orang lain. Orang-orang sedemikian biasanya suka cari nama, gila hormat, iri hati, sombong, dan melahirkan attitude tidak kenal diri sendiri. Ini contoh anak yang terhilang juga. Si sulung juga terhilang, hilang di dalam, yang satu hilang keluar, yang satu hilang di dalam rumah. Kalau kita bandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, itulah mereka. Mengaku umat pilihan tapi terhilang. Ada Taurat, ada hukum, tapi tidak kenal Tuhan yang sejati, tidak kenal Mesias, tidak sungguh-sungguh diselamatkan, sebab mereka jadikan diri sendiri sebagai ukuran, diri sendiri sebagai Allah, diri sendiri sebagai kebenaran, dan kemudian menghakimi orang lain. Merasa diri lebih suci dan lebih benar. Yesus bilang, kamu seperti ular beludak, kamu seperti tulang belulang di dalam kuburan itu, dari luar kuburan putih, tapi di dalamnya tulang-tulang yang busuk. Ini Kristen palsu. Ngaku Kristen, lahir dari rahim mama yang Kristen, tapi sebenarnya tidak pernah dilahirkan kembali. Sangat-sangat kasihan. Tidak pernah mengenal Allah yang sejati. Saya baca cerita ini di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menjelang sore waktu itu, di sebuah radio Pematang Siantar yang bernama Radio Silindung Nauli. Ada yang nelpon ke radio itu. Halo, lalu penyiarnya bilang, ya benar, selamat sore, ini Silindung Nauli, Bapak mau request lagu? Memang jam sore itu jam request lagu. Penelponnya bilang, ya nama saya Tigor, ya Pak Tigor mau request lagu apa? Oh bukan lah, saya gak mau request lagu, saya mau kesaksian dulu, curhat. Oh boleh Pak Tigor, boleh silakan. Dia bilang tadi saya pulang dari kota Perbaungan menuju Pematang Siantar. Saya ketemu sebuah tas. Saya buka, di dalamnya ada duit kontan 20 juta. Wow 20 juta, iya. Ada batu akik, ada ATM card, ada kredit card, ada discount card. Wah luar biasa Pak Tigor, di zaman ini masih ada orang jujur seperti Bapak. Apakah Bapak mau mengembalikan batu akik dan uang itu kepada orang yang punya? Ya, yang punya di situ KTP-nya tulis Pak Sihombing. Ya, apakah mau kembalikan kepada Pak Sihombing? Oh bukan lah, saya mau minta lagu untuk Pak Sihombing. Lagu apa Pak? Tolong putarkan lagu Relakanlah. Itu lagu karangan Edi Silitonga. Khusus saya request untuk Pak Sihombing. Penyiarnya bilang, bah mate hita. Bah matilah kita. Saya nggak tahu ini beneran atau bukan beneran. Ya, tapi bisa jadi beneran bukan?
Ada cukup banyak orang mengaku Kristen tapi sebenarnya palsu. Jadi batu sandungan. Tidak lebih baik dari orang kafir yang tidak percaya. Terhilang di dalam gereja. Ngaku tiap minggu ke gereja. KTP-nya tulis Kristen. Tapi orang-orang demikian biasanya akhirnya murtad kalau ada kesusahan. Murtad kalau ada penderitaan. Ada cobaan iblis sebab motifnya adalah untuk upah, bukan mengasihi Tuhan. Cari keuntungan, cari kepentingan di dalam gereja. Kalau sudah tidak ada, dia akan pergi ke gereja lainnya. Tidak pernah setia. Dan kalau kesusahan, mujizat yang dia minta gak terjadi, susah datang bertubi-tubi, dia akan pindah kepada yang lain. Saya tidak tahu dengan saudara, rajin ke gereja, aktif melayani, tapi sebenarnya sedang terhilang di dalam gereja. Apakah saudara benar-benar yakin keselamatanmu? Atau selama ini hanya ikut-ikutan saja? Hanya mencari kepentingan diri? Saudara merasa lebih hebat dari orang lain, lebih suci, lebih baik, lebih benar, lalu tidak bisa mengampuni orang lain seperti si sulung. Menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, merasa Tuhan tidak adil. Atau saudara mau sok mengatur Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Harusnya begitu dong. Semua sikap itu, semua attitude itu adalah bukti dari anak yang terhilang. Hilang di dalam. Pulanglah kawanku, pulanglah saudaraku, bertobatlah kembali kepada Tuhan Yesus. Pulangnya anak hilang itu dimulai dari rendah hati dan sadar diri, mengenal diri, tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai. Saya ngobrol dengan seorang wanita, dia sudah Kristen, suaminya Kristen, tapi mertuanya belum. Dia tidak terlalu cocok dengan mertuanya, wanita ini gak cocok dengan mertua wanitanya. Saya tanya, pernahkah kamu injili mama mertuamu? Kamu harus berbuat baik, mengasihi dia. Baru bisa mengabarkan Injil. Dia bilang, Pak, untuk apa? Untuk apa? Kalau mertuaku itu umat pilihan, sudah dipilih, sudah dipredestin, untuk apa saya injili? Toh suatu hari dia pasti selamat, walaupun saya gak injili. Tapi kalau dia belum dipilih, gak dipilih, untuk apa saya injili? Sampai lidahku putus, ludahku habis, waktuku pun habis, dia tidak pernah akan selamat. Biarin aja, cuekin. Saudara pernah berpikir begitu gak? Kalau dia umat pilihan, gua gak nginjili juga suatu hari dia selamat. Tapi kalau dia pilihan, ya kan? Kalau dia pilihan gak injili pun selamat. Kalau gak pilihan, injili setengah mati pun dia gak selamat. Jadi kita cuek aja, ngapain mengabarkan Injil? Pernah berpikir begitu? Lalu saya tanya dia, bagaimana kamu tahu itu pertama? Kedua, kamu sendiri yakin gak kamu selamat? Kamu sendiri yakin gak kamu pilihan? Itu lebih penting. Kalau kamu yakin kamu sudah selamat, kamu umat pilihan, buktinya apa? Salah satu bukti kamu sungguh dipilih adalah kamu memiliki kasih Kristus untuk bercerita tentang Tuhan. Kalau kamu bilang biarin aja, cuekin aja, saya bertanya, kamu pilihan bukan? Sebab orang yang dipilih Kristus, yang sudah menerima cinta kasih Kristus, tidak mungkin dari hatinya tidak keluar cinta kasih untuk mengasihi orang lain dan berbuat baik, termasuk terhadap mama mertua sendiri. Amin. Sudah terpilih belum saudara? Sudah selamat belum? Mari, lebih aktif. Katakan, Tuhan, aku bersyukur kau selamatkan aku. Beri aku kekuatan dan kemampuan mengampuni orang lain. Bersukacita walaupun orang lain sukses, termasuk sainganmu. Dan berikan hati untuk mengasihi, bukan iri hati. Dan berbuat baik, peduli terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Hati yang baru. Hati yang diubah Tuhan. Hati yang berjanji, katakan, Tuhan, aku mau lebih mengasihimu, mengasihi sesamaku. Amin.
Leli akan menyanyikan lagu ini buat kita. Janji hatiku. Berikan ku hati seperti hatimu, berikan ku mata seperti matamu, berikan ku kaki untuk mencari jiwa. Itu kerinduanku. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Ku berikan hatiku tulus padamu, ku berikan hidupku bagi karyamu, ku berikan semua yang aku punya. Itu janji hatiku. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Oh, sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Oh, sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini, refnya. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Sekali lagi. Urapi aku ya Tuhan dengan minyak baru di musim hidupku. Oh, sertai aku ya Tuhan, jagai hatiku murni kepadamu. Hanya musik saja halus. Saudaraku, sebagai hamba Kristus saya ingin berdoa untukmu. Berdoa kepada Tuhan, supaya engkau yang ragu, yang takut, yang gelisah, yang belum yakin diselamatkan, boleh diselamatkan. Dan saudara yang sudah yakin boleh ngambil tekad baru untuk lebih mengasihi Tuhan dengan hati yang baru. Minta Tuhan menjaga hatimu selalu murni, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tidak menjadi anak yang terhilang, tapi yang pulang dengan hati yang baru. Dan diberkati gilang gemilang. Apapun pergumulanmu saya tidak tahu. Tuhan tahu. Entahkah
bisnis, entahkah sakit penyakit, entahkah keluarga, entahkah sekolah, entahkah status, apa saja. Saya ingin berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, tangan kiri taruh di dadamu. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan diangkat kepadamu. Seperti lagu ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan menjaga hati kami. Hamba ingin berdoa bagi yang belum sungguh-sungguh yakin selamat, biarlah hari ini Tuhan curahkan anugerah keselamatan. Tuhan berikan iman yang baru. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan bagi yang sudah yakin ya Tuhan, murnikan hati anak-anak-Mu satu persatu. Perbaharui pikiran, perasaan, kehendak. Biarlah kami semua punya hati yang baru untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama. Hamba berdoa bagi yang bergumul. Dengan pergumulan masing-masing hamba tidak tahu, Engkau tahu ya Tuhan. Entahkah masalah bisnis, masalah sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan yang sakit. Dan hal-hal yang hamba tidak tahu, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biar hari ini melalui minggu KKR, minggu kebangunan rohani, kami dibangunkan kembali Tuhan. Hati kami dimurnikan kembali. Hidup kami diberkati menjadi hidup yang gilang gemilang. Yang sukses di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan kekuatan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin.